Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini penggerebekan teroris di Bandung, Jawa Barat, sudah ada reporter kami, Ecep Esiasa. Ya, Ecep, bagaimana kondisi terkini di sana, Ecep? Iya, Faradita, saat ini memang kondisinya sudah relatif mereda karena memang tadi seperti yang juga Anda laporkan sebelumnya, prosesi pembawaan 3 jenazah yang meninggal dalam penyergapan yang berakhir pada sore tadi setelah usai maghrib sudah selesai. Tempat-tempat juga sudah, tempat kejadian perkara atau rumah kontrakan yang dihuni oleh 3 terduga teror juga sudah disterilkan. Namun kami ingin mengajak Anda dan juga pemirsa untuk menyaksikan rekaman saat-saat terakhir penyergapan berlangsung yang kami rekam di jarak yang cukup dekat, sekitar kurang lebih 100 meter, dan kami bisa melihat bagaimana prosesi penyerangan itu berlangsung, dan berikut adalah tayangannya. Dalam tayangan ini, Farah dan juga pemirsa, kami bisa gambarkan bahwa berkali-kali petugas Densus 88 mencoba untuk masuk dan meminta yang ada di dalam kontrakan untuk keluar rumah. Namun balasan yang disampaikan adalah ucapan-ucapan yang membawa ucapan-ucapan yang tidak memperlihatkan yang bersangkutan akan keluar dari ruangan tersebut atau dari kontrakan tersebut, tapi lapal-lapal agama lah yang disampaikan, sambil sesekali memang terdengar begitu jelas tembakan dari dalam. Tidak terlalu sering, itu menunjukkan bahwa memang yang bersangkutan sepanjang pengamatan kami di lapangan mencoba untuk bertahan di dalam dan memberikan tembakan balasan sesekali dari dalam ruangan. Kami belum bisa memastikan sampai saat ini jenis senjata apa yang dipegang oleh para terduga teror ini. Namun sekali lagi kami merekam bagaimana saat-saat terakhir tersebut yang berlangsung puncaknya pada sekitar pukul 6 atau pada maghrib tadi sore, sampai yang ketiga terduga teror melafalkan kalimah-kalimah yang yang bernada agamis begitu, sehingga secara pasti bisa kami dapatkan lapat-lapat suara tersebut, dan beberapa saat kemudian penyergapan dinyatakan berakhir pada sekitar pukul 7 malam tadi atau sore tadi. Di lokasi yang disterilkan ini, betul tadi yang tadi Anda laporkan, ada 3 kantong jenazah yang dikeluarkan dari rumah tersebut. Satu di antaranya pada sekitar pukul 5 sore berhasil ditangkap atau diamankan karena yang bersangkutan di pintu yang berbeda. Artinya ada 2 pintu kontrakan yang ada di lokasi tersebut. Nah, bisa kami tambahkan sebagai informasi bahwa keterlibatan 3 atau 4, dan menurut informasi awal ada 5 orang, 2 di antaranya diamankan, adalah kelompok teror yang memiliki rekam jejak cukup panjang, terutama dalam kaitan penghimpunan atau pelatihan di Makassar, kemudian juga ada afiliasi dengan kelompok teror yang diungkap oleh Mabes Polri di Beji, Depok, di Tambora dalam konteks FAI, begitu istilah polisi menyebutkan, yakni kelompok-kelompok yang melakukan, sekali lagi, yang melakukan perampokan toko emas di Tambora, Jakarta beberapa saat yang lalu. Kelompok inilah yang menyuplai senjata kepada para tersangka perampokan emas. Itu yang
kami berhasil dapatkan informasinya dari pihak kepolisian pada penyergapan tadi siang, bahkan mungkin tadi pagi sampai pada petang atau malam hari ini. Nah, ketiga atau keempat terduga teror ini adalah kelompok yang juga memiliki afiliasi dengan beberapa kelompok teror di Jawa maupun di luar Jawa. Sesungguhnya ada beberapa nama yang barangkali bisa disebutkan inisialnya. Namun saya harus mengecek kembali database yang dimiliki oleh tim TV One terkait nama-nama tersebut. Dan Farah dan juga pemirsa, penyergapan berlangsung sejak pagi tadi dan kami beberapa momen kami berhasil atau bisa merekam seberapa lama begitu peristiwa penyergapan. Dari satu sisi, mulai dari persiapan yang berhasil kami record sampai ke bagaimana upaya polisi mencoba untuk masuk atau menyergap para terduga teror. Tidak ada kalimat yang disampaikan oleh para tersangka teror dalam sepanjang penyergapan, kecuali memang yang disampaikan adalah kalimat-kalimat yang agamis begitu, lafal-lafal yang agamis yang hanya menunjukkan bahwa mereka masih ada di dalam dan mereka bertahan di dalam kontrakan tersebut. Lain dengan satu yang bisa ditangkap secara selamat keluar dan dibawa terlebih dahulu. Tapi ketiganya bertahan. Beredar informasi, tapi sekali lagi masih simpang siur, ada beberapa senjata dan senjata apa saja yang dimiliki oleh para tersangka. Dan tentu saja setelah disterilkan, lokasi atau rumah tersebut memang ternyata juga tidak ada unsur bahan peledak yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut. Suasana di sini meskipun hujan tetapi masyarakat masih terlihat antusias. Kapolri datang langsung malam ini ke lokasi kejadian. Kemudian juga sepanjang hari tadi sejak pagi bahkan siang mungkin ya sampai malam ini Wakapolri juga terlihat memimpin langsung penyergapan. Ada Wakapolda Jabar, ada Kadensus atau dan sejumlah pejabat polisi lainnya yang terlihat ada kabar reskrim juga kami pantau atau kami lihat, dan sejumlah wartawan baik cetak maupun elektronik terlihat banyak sekali, selain juga ratusan warga yang berusaha untuk melihat dari dekat seperti apa prosesi penyergapan berlangsung. Di sini tempat kejadian perkara dekat sekali dengan komplek pesantren, tetapi ada di luar komplek pesantren karena dia ada di perkampungan, mengontrak di perkampungan, dan itu adalah rumah kontrakan yang berukuran kurang lebih 4 kali 6 meter persegi begitu, rumah yang dijadikan safe house oleh ketiga atau empat terduga teror. Belum diperoleh informasi seberapa lama mereka mengontrak di tempat ini, namun informasi yang kami dapatkan, polisi cukup lama menguntit atau mencari keberadaan keempat terduga teror tersebut. Farah. Ya, baik. Ecep Esiasa melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.